Bocah pemulung menjalani hidup penuh perjuangan di jalanan. Hingga suatu hari ia menemukan sesuatu yang mengubah takdirnya. Seorang bayi yang tak berdaya di tempat sampah. Saksikan kisahnya sampai akhir. Di sebuah kota kecil yang ramai dan penuh hiruk-pikuk, di sudut gang sempit yang jarang dilirik orang, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dika. Ia bukan anak biasa yang bisa menikmati kehangatan rumah atau makanan lezat di meja makan. Sejak kecil, hidupnya sudah penuh perjuangan. Kedua orang tuanya telah tiada, meninggalkan Dika seorang diri di dunia yang keras ini. Tidak ada keluarga, tidak ada sanak saudara yang bisa menampungnya. Setiap hari, ia mengandalkan langkah kecilnya untuk menyusuri jalanan kota, membawa karung lusuh di pundaknya. Ia memulung barang-barang bekas yang bisa dijual demi mendapatkan sesuap nasi. Pagi belum terang, Dika sudah memulai harinya, berharap menemukan sesuatu yang berharga di antara tumpukan sampah. Kadang-kadang, ia cukup beruntung menemukan botol plastik atau kaleng bekas yang bisa ditukar dengan beberapa koin. Dengan uang itu, ia membeli nasi bungkus murah yang harus ia makan perlahan agar bertahan hingga malam. Jika sedang bernasib baik, seorang penjual makanan memberinya sisa dagangan yang tidak laku. Ia selalu menerimanya dengan penuh syukur, lalu memakannya di bawah pohon besar di tepi jalan. Meski hidupnya sulit, Dika tidak pernah mencuri. Ia tahu rasanya kehilangan sesuatu yang berharga, jadi ia bertekad untuk bertahan dengan cara yang jujur. Walau perutnya sering kosong, ia selalu berusaha tersenyum. Baginya, dunia memang kejam, tapi ia tidak ingin menjadi bagian dari kekejaman itu. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri setiap kali rasa putus asa menghampirinya. Malam hari adalah waktu yang paling berat bagi Dika. Tanpa rumah untuk berlindung, ia tidur di emperan toko atau di bawah jembatan bersama anak-anak jalanan lainnya. Udara dingin sering menusuk kulitnya yang kurus, membuatnya menggigil sepanjang malam. Jika hujan turun, ia harus mencari kardus besar atau plastik untuk berteduh agar tidak basah. Hidup di jalanan membuatnya belajar banyak hal lebih cepat dari anak-anak seusianya. Ia bisa membaca ekspresi orang-orang, tahu siapa yang baik dan siapa yang berbahaya. Pernah suatu kali, seorang pria asing menawarkan pekerjaan dengan janji makanan dan tempat tinggal. Namun, firasat Dika mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia pun segera melarikan diri sebelum terjebak dalam sesuatu yang lebih buruk. Di tengah kerasnya kehidupan, ada satu tempat yang selalu memberinya ketenangan, taman kecil di pinggir kota. Saat merasa lelah atau sedih, Dika akan pergi ke sana, duduk di bawah pohon rindang, dan mendengarkan suara burung berkicau. Ia sering membayangkan bagaimana rasanya memiliki rumah yang nyaman, seorang ibu yang menyisir rambutnya, dan seorang ayah yang mengajaknya bermain. Namun, semua itu hanya mimpi. Kenyataan kembali menyapanya saat ia harus kembali berjalan di jalanan, mengais barang bekas seperti biasa. Sampai pada suatu hari, langkahnya terhenti. Di sebuah gang sempit, di antara tumpukan sampah, terdengar suara tangisan pelan. Tangisan bayi. Dengan penasaran, ia mengikuti suara itu. Semakin dekat, semakin jelas suara itu terdengar. Hingga akhirnya, ia menemukan sebuah kardus yang bergerak pelan. Dengan hati-hati, ia membukanya, dan di dalamnya, terbaring seorang bayi mungil yang menangis kencang. Dika terpaku. Dunia yang sudah begitu kejam padanya tiba-tiba menunjukkan pemandangan yang lebih memilukan. Bayi kecil itu tergeletak sendirian. Tubuhnya kotor dan wajahnya memerah karena menangis terlalu lama. Tanpa ragu, Dika mengangkatnya ke dalam pelukan. Saat itu juga, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dika masih berdiri terpaku di tempatnya. Bayi mungil itu terus menangis. Suaranya parau seakan memohon pertolongan. Tangan kecilnya menggeliat lemah. Bibirnya gemetar kedinginan. Dika menelan ludah. Hatinya berdebar kencang. Selama ini, ia terbiasa melihat kerasnya kehidupan jalanan. Tetapi tak pernah sekalipun ia membayangkan menemukan seorang bayi yang terbuang seperti ini. Matanya menyapu sekeliling, mencari tanda-tanda apakah ada seseorang yang mungkin meninggalkan bayi itu di sana. Namun, yang ia lihat hanyalah tumpukan sampah dan bayangan gedung-gedung kumuh di kejauhan. Dengan hati-hati,
Dika mengangkat bayi itu dari dalam kardus. Tubuh kecil itu terasa dingin di tangannya. Napasnya tersengal, seolah kelelahan setelah menangis terlalu lama. Dika menyingkirkan kain lusuh yang menyelimuti bayi tersebut, melihat kulitnya yang kotor dan lengket. Dari pakaian yang dikenakan, tampak jelas bahwa bayi ini ditinggalkan tanpa perhatian. Tidak ada selimut tebal atau tanda-tanda bahwa seseorang berniat kembali untuk mengambilnya. Hanya selembar kain tipis yang bahkan tidak cukup untuk menghangatkan tubuh mungil itu. Dika menggigit bibirnya, merasa bingung. Ia sendiri tidak punya apa-apa. Bahkan untuk makan sehari-hari saja ia harus mengais sampah. Bagaimana mungkin ia bisa merawat bayi ini? Namun, ketika ia mencoba menaruhnya kembali ke dalam kardus, tangisan bayi itu semakin keras. Tangan mungilnya bergerak, seakan tidak ingin dilepaskan. Dika menatap matanya yang masih setengah tertutup, merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Ia tahu perasaan ini. Perasaan yang sama saat dulu ibunya memeluknya untuk terakhir kali sebelum pergi selamanya. Tanpa pikir panjang, Dika mendekap bayi itu erat-erat, menghangatkannya dengan tubuhnya sendiri. "Jangan takut," bisiknya pelan. "Aku ada di sini." Ia lalu berjalan menyusuri gang. Pikirannya bercampur aduk antara ketakutan dan tekad. Ia harus mencari cara agar bayi ini bisa bertahan. Langkahnya semakin cepat, menuju satu-satunya tempat yang mungkin bisa membantunya, warung nasi milik Mbak Sarti, seorang wanita tua yang selama ini baik kepadanya. Warung kecil itu terletak di ujung pasar, tempat Dika sering mendapatkan sisa makanan jika dagangan Mbak Sarti tidak habis. Saat ia tiba, perempuan tua itu tengah merapikan lapaknya, bersiap menutup warung setelah seharian berjualan. Ketika melihat Dika datang dengan napas tersengal dan seorang bayi dalam pelukannya, dahi Mbah Sarti berkerut. "Astaga, Nak, dari mana kamu dapat bayi ini?" tanyanya dengan nada terkejut. Dika menelan ludah, berusaha menjelaskan meski pikirannya masih kacau. "Aku menemukannya di tempat sampah, Mbah. Dia ditinggalkan begitu saja." Suaranya bergetar, bukan karena kelelahan, tetapi karena kesedihan yang tiba-tiba menyeruak di hatinya. Ia tidak mengerti mengapa seseorang tega meninggalkan bayi sekecil ini. Mbah Sarti mendekat, matanya menatap bayi itu dengan penuh iba. Dengan gerakan lembut, ia menyentuh pipinya, lalu menghela napas panjang. "Ya Allah, kasihan sekali anak ini," katanya pelan. Ia segera mengambil sehelai kain bersih dari dalam warung, lalu menyuruh Dika duduk. "Cepat, bungkus dia dengan ini, biar hangat. Dia bisa sakit kalau dibiarkan seperti ini." Dika menurut. Tangannya gemetar saat ia menyelimuti bayi itu dengan kain yang lebih layak. Perlahan, tangisan bayi itu mulai mereda, seakan tahu bahwa ia kini berada di tempat yang lebih aman. Mbah Sarti lalu masuk ke dalam warungnya dan kembali dengan sebuah botol kecil berisi susu hangat. "Aku tidak punya susu bayi, tapi coba ini. Setidaknya perutnya tidak kosong." Dika menerima botol itu dengan penuh rasa syukur. Dengan hati-hati, ia menyentuh bibir bayi itu dengan ujung botol, dan segera, si kecil mulai mengisap perlahan. Dika merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Sebuah kebahagiaan sederhana karena berhasil menenangkan bayi itu. Ia tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan meninggalkan bayi ini sendirian. Langit malam semakin gelap, dan udara dingin mulai menusuk kulit. Mbah Sarti duduk di samping Dika, menatapnya dengan pandangan penuh arti. "Dika, apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" tanyanya lembut. Anak itu mengangkat wajahnya, lalu menatap bayi yang tertidur dalam dekapannya. Setelah beberapa detik hening, ia menghela napas pelan. Aku akan menjaganya, Mbah," jawabnya dengan suara penuh keteguhan. "Aku tidak punya siapa-siapa, dan dia juga tidak punya siapa-siapa. Tapi kalau aku bisa bertahan hidup di jalanan, aku juga bisa membuatnya bertahan." Mbah Sarti menatap anak laki-laki itu dengan kagum. Tidak ada ragu di matanya, hanya ada tekad yang kuat. Perempuan tua itu tersenyum kecil, lalu mengusap kepala Dika dengan lembut. "Baiklah, Nak,
Kalau itu keputusanmu, aku akan membantumu sebisaku, katanya. Malam itu, di bawah cahaya lampu warung yang redup, dua sosok kecil duduk berdampingan. Seorang anak yatim piatu yang hidup di jalanan dan seorang bayi yang ditinggalkan. Tanpa hubungan darah, tanpa ikatan keluarga, tetapi dipersatukan oleh takdir yang misterius. Dan sejak saat itu, kehidupan Dika pun berubah selamanya. Sejak malam itu, Dika tahu hidupnya tak akan pernah sama lagi. Jika sebelumnya ia hanya perlu memikirkan bagaimana cara bertahan hidup seorang diri, kini ia memiliki tanggung jawab baru, menjaga bayi mungil yang ditemukan di antara tumpukan sampah. Setiap pagi, sebelum matahari muncul di ufuk timur, ia sudah bangun lebih awal, memastikan bayi itu tetap hangat dalam balutan kain lusuh yang ia dapatkan dari Mbah Sarti. Meski hidupnya serba kekurangan, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak membiarkan bayi itu kelaparan atau sakit. Merawat seorang bayi di jalanan bukanlah perkara mudah. Dika harus memutar otak setiap hari untuk mencari makanan yang layak, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk si kecil yang kini bergantung padanya. Ia mulai mengumpulkan lebih banyak barang bekas, berjalan lebih jauh ke sudut-sudut kota yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya. Jika sebelumnya ia hanya mengais tempat sampah di pasar dan gang sempit, kini ia berani menyusuri area perkantoran dan rumah-rumah besar, berharap menemukan sesuatu yang bisa ditukar dengan uang lebih banyak. Sore hari, setelah lelah mengumpulkan botol plastik dan kaleng bekas, Dika selalu kembali ke warung Mbah Sarti. Wanita tua itu, meskipun hidupnya juga sederhana, selalu menyisihkan sedikit makanan untuk Dika dan bayi yang kini dipanggilnya Bima, nama yang diberikan Mbah Sarti dengan harapan si kecil tumbuh menjadi anak yang kuat. Dengan hati-hati, Dika memberi Bima susu yang diberikan oleh Mbah Sarti, menimangnya perlahan agar bayi itu bisa tidur dengan tenang di pangkuannya. Saat melihat wajah polos Bima yang terlelap, ia sering bertanya-tanya bagaimana mungkin seseorang tega meninggalkan bayi sekecil ini sendirian di dunia yang kejam. Hari demi hari berlalu, dan semakin lama, Dika mulai terbiasa dengan perannya sebagai pelindung bagi Bima. Ia belajar memahami tangisan bayi itu, mana tangisan karena lapar, mana yang karena kedinginan, dan mana yang hanya sekadar ingin digendong. Ia juga belajar menghibur Bima dengan suara lembutnya, meskipun nyanyiannya tak seindah lagu-lagu yang biasa dinyanyikan para ibu kepada anak-anaknya. Dengan caranya sendiri, Dika berusaha memberikan kasih sayang yang tak pernah ia dapatkan sejak kecil. Namun, hidup di jalanan selalu penuh tantangan. Ada hari-hari di mana hujan turun deras, membuat mereka harus berteduh di sudut pasar yang kotor dan lembab. Saat malam terlalu dingin, Dika hanya bisa memeluk Bima erat-erat, mencoba menghangatkannya dengan tubuh kurusnya. Setiap kali bayi itu menggigil, ada ketakutan besar di hati Dika, takut jika sewaktu-waktu Bima jatuh sakit, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Tidak hanya itu, bahaya dari orang-orang jahat pun selalu mengintai. Beberapa kali, Dika merasa ada pria-pria mencurigakan yang memperhatikannya saat ia menggendong Bima. Ada yang mencoba bertanya apakah bayi itu miliknya, ada pula yang menawarkan uang agar ia menyerahkan bayi itu begitu saja. Setiap kali itu terjadi, Dika menggenggam Bima lebih erat dan segera pergi menjauh. Ia tak tahu siapa mereka dan apa niat mereka, tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan membiarkan siapapun mengambil Bima darinya. Di tengah semua kesulitan itu, ada juga momen-momen kecil yang membuat perjuangannya terasa berarti. Seperti saat pertama kali Bima tersenyum padanya, dengan mata bulat yang berbinar penuh kepolosan. Atau saat bayi itu menggenggam jarinya erat-erat, seakan tidak ingin berpisah. Saat-saat seperti itulah yang membuat Dika yakin bahwa keputusannya untuk merawat Bima bukanlah kesalahan. Ia mungkin bukan kakak atau ayah yang sempurna, tetapi ia akan melakukan segala yang bisa agar bayi itu tumbuh dengan baik. Suatu hari, saat Dika sedang duduk di tepi jalan dengan Bima di pangkuannya, seorang ibu muda yang sedang berbelanja di pasar memperhatikannya. Wanita itu kemudian menghampiri dan bertanya dengan lembut, "Kamu yang merawat bayi ini?" Dika menatapnya penuh kewaspadaan, lalu mengangguk pelan. "Iya, saya yang menemukannya." Mata wanita itu tampak sendu. Lalu ia mengeluarkan selembar uang dan memberikannya kepada Dika. "Kamu anak yang baik. Gunakan ini untuk membeli sesuatu yang lebih layak untuknya." Dika terkejut, tak menyangka ada orang asing yang peduli padanya. Dengan ragu,
Ia menerima uang itu, lalu membungkuk pelan sebagai tanda terima kasih. Setelah wanita itu pergi, Dika menggenggam uang di tangannya erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendirian. Ada harapan yang perlahan tumbuh di hatinya. Harapan bahwa suatu hari nanti, ia dan Bima bisa menemukan kehidupan yang lebih baik. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan, tetapi Dika tidak pernah menyerah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk mencari barang bekas. Sementara Bima tetap terlelap di sudut warung Mbah Sarti yang hangat. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Semakin lama, semakin banyak mata yang memperhatikan mereka, terutama orang-orang yang tidak dikenal. Awalnya hanya sekadar tatapan aneh, tetapi kemudian mulai ada orang yang bertanya-tanya tentang asal-usul bayi yang selalu ada dalam gendongan Dika. Suatu sore, saat Dika sedang duduk di depan warung bersama Bima, seorang pria berbadan besar dengan wajah garang mendekatinya. "Hei, bocah," suaranya berat dan kasar. "Itu bayi siapa?" Dika langsung waspada, menggenggam tubuh Bima lebih erat. "Dia adikku," jawabnya singkat, berharap pria itu segera pergi. Tapi pria itu tidak beranjak. Ia justru menyeringai, memperhatikan Bima seolah sedang menaksir sesuatu yang berharga. "Anak kecil sepertimu tidak bisa merawat bayi. Serahkan padaku, aku tahu orang yang mau mengurusnya." Dika langsung berdiri, tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tetapi karena ketakutan. Nalurinya mengatakan pria ini bukan orang baik. "Tidak, dia bersamaku," katanya tegas. "Aku yang menemukannya, dan aku yang akan menjaganya." Namun, pria itu justru tertawa pelan. "Dengar, nak, di luar sana, banyak orang yang mau membayar mahal untuk anak seperti dia. Kamu bisa dapat banyak uang, cukup serahkan dia padaku." Dada Dika terasa sesak. Jadi, itulah niat pria ini. Ia tidak benar-benar peduli pada Bima, ia hanya ingin menjualnya. Tanpa menjawab, Dika segera berbalik dan berjalan cepat menuju pasar, berharap bisa menghilang di antara keramaian. Tapi pria itu terus mengikutinya dari belakang. Langkahnya berat dan mengancam. Setelah berhasil bersembunyi di balik gerobak sayur, Dika mengintip dari celah sempit, memastikan pria itu tidak melihatnya. Ia merasa napasnya pendek, jantungnya berdegup kencang. Ini pertama kalinya seseorang mencoba merebut Bima darinya. Ia sadar, selama ini ia hanya berpikir tentang bagaimana memberi bayi itu makan dan tempat tidur yang hangat, tetapi ia lupa bahwa dunia ini jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Ketakutan itu tidak berakhir di situ. Malam harinya, saat Dika dan Bima tidur di peran toko yang sepi, ia merasa seseorang mengawasinya dari jauh. Ia tidak bisa melihat jelas dalam gelap, tetapi ia tahu perasaan itu bukan tanpa alasan. Semakin hari, ia merasa lebih banyak orang yang memperhatikannya, seolah mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dika tidak bisa tinggal diam. Ia tahu satu-satunya orang yang bisa ia percaya hanyalah Mbah Sarti. Keesokan harinya, setelah memastikan tidak ada yang mengikutinya, ia kembali ke warung wanita tua itu. Dengan suara bergetar, ia menceritakan tentang pria menyeramkan yang menawarinya uang untuk menyerahkan Bima. Mbah Sarti menghela napas panjang, matanya penuh kekhawatiran. "Dika, kamu harus berhati-hati. Anak-anak seperti Bima sangat berharga bagi orang-orang yang tidak punya hati. Mereka bisa menjualnya kepada orang kaya yang ingin mengadopsi, atau lebih buruk lagi." Suaranya melemah, seolah tidak sanggup melanjutkan. "Aku tidak bisa membiarkan kalian terus hidup seperti ini. Kalian harus pergi dari sini, mencari tempat yang lebih aman." Dika menggigit bibirnya, merasa bimbang. Pergi? Tapi kemana? Jalanan adalah satu-satunya rumah yang ia tahu. Namun, melihat Bima yang tertidur dalam pelukannya, ia tahu Mbah Sarti benar. Jika mereka tetap di sini, cepat atau lambat, seseorang akan mengambil Bima darinya, dan itu adalah hal terakhir yang ia inginkan. Dengan berat hati, Dika mengambil keputusan. Malam itu, setelah semua orang tertidur, ia menggendong Bima erat-erat dan melangkah pergi meninggalkan pasar. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tetapi satu hal yang pasti,
Ia akan melakukan apapun untuk melindungi bayi yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Dika berjalan tanpa arah, membiarkan langkah kecilnya menembus gelapnya malam. Ia tak tahu kemana harus pergi, hanya mengikuti nalurinya untuk menjauh dari bahaya. Setiap beberapa langkah, ia memeriksa Bima yang tertidur lelap dalam dekapannya. Bayi itu tampak tenang, tak menyadari bahwa hidupnya sedang dipertaruhkan. Angin malam semakin menusuk kulit, membuat Dika merapatkan kain lusuh yang membungkus tubuh mungil Bima. Ia menggigit bibir, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Ia lelah. Ia lapar. Tapi ia tidak bisa berhenti. Saat fajar mulai menyingsing, Dika tiba di sebuah taman kota yang sepi. Ia duduk di bawah pohon besar, membiarkan punggungnya bersandar pada batangnya yang kokoh. Ia menghela napas panjang, mencoba mengumpulkan pikirannya. Ia tahu ia tidak bisa terus-menerus lari tanpa tujuan. Ia butuh tempat aman. Ia butuh makanan untuk Bima. Tapi siapa yang mau menolong seorang anak jalanan sepertinya? Saat ia tenggelam dalam pikirannya, suara lembut tiba-tiba menyapanya. "Nak, kau baik-baik saja?" Dika terkejut dan langsung menoleh. Seorang perempuan paruh baya berdiri di depannya, mengenakan pakaian sederhana tetapi bersih. Wajahnya penuh kelembutan, dan sorot matanya menunjukkan ketulusan. Dika refleks mengeratkan genggamannya pada Bima, masih waspada. Perempuan itu tersenyum, lalu duduk di sampingnya. "Jangan takut, aku hanya ingin membantu," katanya pelan. "Aku melihatmu sejak tadi malam. Kamu tidak punya tempat tinggal, bukan?" Dika menunduk, tak tahu harus menjawab apa. Perempuan itu lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebungkus roti dan sebotol susu. "Ambillah, kamu pasti lapar." Dika ragu sejenak, tetapi melihat Bima yang mulai gelisah, ia akhirnya menerima pemberian itu. Ia membuka botol susu dan segera menyuapkannya ke bibir Bima. Bayi itu mengisap dengan rakus, seolah tahu bahwa ini adalah makanan pertamanya setelah seharian kelaparan. Dika menatap perempuan itu, lalu berbisik, "Terima kasih." Perempuan itu tersenyum hangat. "Namaku Bu Rahayu. Aku sering membantu anak-anak jalanan di sekitar sini. Jika kamu mau, aku bisa membawamu ke tempatku. Tidak mewah, tapi setidaknya kalian bisa tidur dengan nyaman dan tidak perlu khawatir dikejar orang jahat." Dika menatap perempuan itu lekat-lekat, mencoba membaca niatnya. Namun, di balik semua ketakutannya, ada sesuatu dalam diri Bu Rahayu yang membuatnya percaya. Mungkin karena caranya berbicara yang begitu lembut, atau mungkin karena senyumnya yang mengingatkan pada seseorang yang hampir ia lupakan, ibunya. Dengan napas bergetar, Dika mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia dan Bima akhirnya menemukan tempat yang bisa mereka sebut rumah. Dika mengikuti langkah Bu Rahayu dengan hati penuh harap. Setelah sekian lama hidup dalam ketidakpastian, kini ada cahaya kecil yang seolah membimbingnya menuju kehidupan yang lebih baik. Ia menggenggam erat tubuh mungil Bima, merasakan kehangatan yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Perjalanan mereka melewati ganggang sempit, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah sederhana di pinggir kota. Rumah itu tak besar, tetapi terasa nyaman dan damai. Di dalamnya, ada beberapa anak seusia Dika yang langsung menyambut mereka dengan senyum ramah. Saat pertama kali berbaring di kasur empuk, Dika merasa asing. Ia terbiasa tidur di lantai dingin beralas kardus. Kini tubuhnya seolah tenggelam dalam kenyamanan yang belum pernah ia rasakan. Ia menoleh ke arah Bima yang tertidur nyenyak di sampingnya. Wajahnya terlihat begitu damai. Air mata menggenang di mata Dika. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa aman. Ia tidak lagi harus berlari ketakutan, tidak lagi harus waspada terhadap orang-orang yang ingin mengambil Bima darinya. Di tempat ini, mereka bisa memulai kehidupan baru. Hari demi hari berlalu, dan Dika semakin terbiasa dengan rumah baru ini. Ia membantu Bu Rahayu mengurus anak-anak lain, belajar membaca dan menulis dari buku-buku lama yang tersedia, serta mulai memahami makna kebersamaan yang sesungguhnya. Sementara itu, Bima tumbuh sehat dan ceria. Tawanya yang renyah sering memenuhi ruangan,
membawa kehangatan bagi semua orang. Dika semakin yakin bahwa keputusannya untuk melindungi bayi itu adalah hal terbaik yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Suatu hari, saat Dika sedang duduk di teras sambil mengayun-ayunkan Bima, Bu Rahayu datang dan duduk di sampingnya. "Dika, apakah kamu ingin sekolah?" tanyanya lembut. Mata Dika melebar. Selama ini, ia tak pernah berpikir bahwa sekolah adalah sesuatu yang mungkin baginya. Hidup di jalanan membuatnya percaya bahwa pendidikan hanyalah impian yang terlalu tinggi. Namun, melihat keyakinan di mata Bu Rahayu, ia tahu bahwa kali ini berbeda. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Aku ingin." Beberapa minggu kemudian, Dika resmi menjadi siswa di sebuah sekolah sederhana yang dikelola oleh para relawan. Ia belajar dengan semangat, menyadari bahwa ilmu adalah kunci untuk masa depan yang lebih baik. Sementara itu, Bu Rahayu mengurus semua dokumen untuk memastikan bahwa Bima mendapatkan identitas resmi, agar kelak ia bisa hidup tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Bagi Dika, ini adalah awal dari kehidupan yang benar-benar baru. Tidak lagi sebagai pemulung kecil yang terabaikan, tetapi sebagai seorang kakak yang memiliki harapan dan masa depan. Tahun demi tahun berlalu, dan kini Dika bukan lagi anak jalanan yang hidup dalam ketakutan. Ia tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan penuh semangat. Dengan kerja keras dan bantuan dari banyak orang baik, ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dan mulai bekerja untuk membantu anak-anak jalanan lain yang mengalami nasib serupa dengannya dulu. Sementara itu, Bima tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih. Tidak pernah melupakan sosok Dika yang telah menyelamatkan hidupnya sejak kecil. Kisah mereka adalah bukti bahwa harapan selalu ada, bahkan dalam kondisi paling gelap sekalipun. Bahwa di dunia yang keras, masih ada orang-orang baik yang bersedia membantu tanpa pamrih. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe agar lebih banyak orang tahu bahwa kebaikan selalu ada di sekitar kita.